Shalom, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di rangkuman sekolah sahabat kita. Dan kita memasuki di pelajaran yang ke-9 dengan judul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Dan sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan akan kesempatan ini kami dapat belajar untuk mendalami pelajaran sekolah sahabat-Mu. Kiranya Engkau hadir, mengurapi kami masing-masing agar kami dapat mengerti, dan lebih daripada itu kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memasuki pelajaran yang ke-9, dan pelajaran ini akan berkisah atau berfokus pada kata hamba. Ayat inti kita sepanjang minggu ini terdapat di kitab Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sebelum saya melanjutkan, saya infokan sedikit bahwa urutan pelajaran yang akan saya sampaikan ini mungkin tidak persis sama dengan yang ada di buku, tapi jika sudah sempat membacanya, pasti isinya sama. Tujuannya supaya pelajaran ini lebih mengalir dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi, pelajaran kita akan melanjutkan dari pasal yang sebelumnya, dan kita akan berfokus di beberapa pasal, yaitu Yesaya 41, 42, 44, 45, dan 49. Itu pasal-pasal yang akan kita dalami. Dan kita nanti akan mengambil sedikit pelajaran-pelajaran praktis dari pasal-pasal ini sehubungan dengan para hamba-hamba yang dibahas. Mari kita bahas hamba yang pertama. Jika saudara sudah sempat membaca, ini terdapat di Yesaya 41 dengan judul di hari Minggu, Bangsa Hamba. Jadi ada sebuah bangsa yang dianggap adalah hamba oleh Tuhan. Mari kita lihat siapa bangsa ini, siapa hamba ini. Terdapat di Yesaya 41 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jika kita sudah baca pasal ini, pasal 41 dan termasuk ayat ini, saya rasa kita dengan mudah akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa Israel, yaitu keturunan Abraham tersebut. Dan salah satu referensi yang kita bisa pakai yaitu di pasal 48 ayat 20. Disebutkan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Dan di bagian akhir ayat ini dibilang, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Jadi siapakah keturunan Yakub yang keluar dari Babel, yang disuruh keluar dari Babel? Ya pastilah ini bangsa Israel. Dan jika saudara-saudara sempat baca ayat 41 sampai habis, kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel ini. Ya, kita sedikit membayangkan apa yang terjadi bangsa Israel waktu Yesaya menuliskan ini. Kemungkinan besar mereka belum ditawan oleh bangsa Babel. Tapi jika saudara di posisi saat mereka sudah di Babel dan membaca ayat ini, kita akan bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, keadilan Tuhan itu sebenarnya bertemu di pembuangan di Babel ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena Tuhan ternyata tetap mengasihi bangsa Israel. Bagaimana Dia dengan dalam tanda kutip membanggakan juga bangsa Israel ini. Dan kenapa saya bilang keadilan ada juga di situ? Ya, inilah hukuman bagi bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Tuhan.
Lalu apa pelajaran lain di pasal 41 ini yang kita bisa ambil? Jika saudara baca ayat 21 sampai 29, di sini Allah Tuhan kita menegaskan bahwa Dia ini lebih berkuasa daripada Allah-Allah lain. Allah-Allah mana? Pastinya inilah yang salah satu dosa utama dari bangsa Israel, bukan? Saat mereka memilih beribadah kepada Allah lain dibandingkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menegaskan bahwa Dia lebih berkuasa daripada Allah ini. Apa pelajaran praktis pertama yang kita bisa ambil? Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Walaupun kita ada di Babel dalam masa mungkin penghukuman kita karena dosa-dosa kita. Tapi percayalah Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan kita diajarkan juga melalui bangsa Israel ini bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dibandingkan berhala-berhala, dibandingkan Allah-Allah lain. Saya yakin kita masing-masing punya berhala masing-masing, bukan? Itu kita harus tinggalkan karena kita harus mengutamakan Tuhan. Itulah pelajaran praktis di hamba yang pertama ini. Kita akan lanjut ke sosok hamba yang kedua. Ini menarik karena hamba ini diberikan judul oleh penulis Sekolah Sahabat kita, Mesias orang Persia, pelajaran hari Selasa. Kira-kira siapa ini? Mesias orang Persia ini. Kalau saudara ingat mungkin pelajaran Sekolah Sahabat kita beberapa saat yang lalu, dibahaslah sosok si orang Persia ini. Mari kita lihat di Yesaya 45 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, ini adalah Kores, raja Persia yang Tuhan utus langsung menjadi pembebas bangsa Israel. Mesias dalam tanda kutip ya. Mesias sebagai bangsa Israel waktu itu. Ini saat kita coba dalami ini dan saat kita sudah baca, kita akan tahu bahwa ternyata tulisan dari Yesaya ini sudah dituliskan kurang lebih 146 tahun sebelum dia meninggal. Mohon maaf, saya ulangi. 146 tahun setelah Yesaya meninggal, barulah nubuatan ini digenapi. Jadi luar biasa Tuhan kita ini. Dia tahu masa depan kita dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang baik nanti yang akan menuju kita. Bagaimana saat orang Israel baca ayat ini? Bahwa ada seorang raja bernama Kores yang akan menolong mereka. Saya bisa yakin ini jadi salah satu harapan bagi orang-orang Israel saat mereka ditawan di Babel. Apa yang kita bisa ambil sedikit dari pelajaran ini? Kita perlu percaya bahwa apapun keadaan kita, apapun cobaan yang kita alami sekarang, Tuhan itu pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Cepat atau lambat. Walaupun 146 tahun lagi baru digenapi, tapi Tuhan dengan setia akan menolong kita. Itu pelajaran pertama tentang Kores ini. Apa pelajaran kedua? Kita harus bisa menjadi seperti Kores. Dalam hal apa? Sebagai seorang pembawa harapan. Kita punya tugas mulia dari Tuhan. Membawa pengharapan kepada seluruh manusia yang ada. Pengharapannya ada di dalam Kristus, penebus kita. Satu-satunya jalan agar kita bisa selamat. Satu-satunya jalan bahwa hidup kita ini tidaklah sia-sia. Bukan you only live once. Tapi kita bisa hidup kekal selama-lamanya dengan pengharapan yang ada dalam Kristus. Dan kita harus menjadi seperti orang-orang ini, seperti Kores yang membawa pengharapan. Siapa sebenarnya harapan yang dimaksud ini?
Siapa yang kita bisa bawa? Dialah Mesias. Inilah sosok hamba yang ketiga yang akan kita bahas. Diberikan judul seorang hamba tanpa nama. Ini pelajaran hari Senin. Saat saudara baca Yesaya 42 ayat 1-7, silakan baca masing-masing. Kita akan mendapatkan sebuah 5 poin seperti apa Yesus itu. Seperti apa Mesias ini. Yang pertama, dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Dia membawa keadilan. Kedua, dia menyelesaikan tugasnya, tujuannya dengan ketenangan dan kelemah lembutan. Ketiga, dia adalah seorang guru. Keempat, dia adalah perjanjian antara Allah dan umatnya. Dia penggenapan dari perjanjian itu. Kemudian yang kelima, dia memberikan terang atau pengharapan dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan. Jika kita merujuk ayat-ayat ini akan mirip dengan yang ada di Yesaya 11 tentang tanggul Isai. Atau jika lebih ingin diyakinkan bahwa ini adalah Mesias Yesus kita, saudara-saudara bisa buka di Matius 12 ayat 15-21. Di Matius itu dikutip langsung ayat ini, ayat Yesaya 42. Jadi sudah pasti hamba tanpa nama ini adalah Yesus kita. Saya ingin membawa saudara untuk merenungkan di Yesaya 49 ayat 1-12. Silakan baca masing-masing. Di sini kita harus merenungkan bagaimana Yesus tidak pernah menyerah dalam segala tekanan, dalam segala cobaan yang dia alami di bumi. Dia sebenarnya punya alasan, punya dasar untuk dia menyerah, untuk putus asa. Tapi tidak dilakukan karena dia mengasihi kita. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hamba tanpa nama ini? Kita harus merenungkan bahwa kita ini adalah hamba. Kita adalah hamba dari Yesus. Jadi yang pertama kita harus mencontoh kasih, mencontoh keadilan, dan kelemah lembutan dari Sang Mesias, si hamba tanpa nama itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa bertahan dalam segala cobaan, tekanan yang ada. Pasti kita masing-masing pernah melayani, pernah mengalami tekanan. Dan kita harus bisa kuat. Karena Tuhan pun mau berjuang untuk kita. Mau bertahan bagi kita agar kita bisa selamat. Kita harus mau melakukan itu. Sebagai penutup, saya ingin kita membaca dari kutipan Ellen G. White di Sabat Petang. Saya akan bacakan. Tetapi kita tidak perlu pergi ke Nazaret, ke Kapernaum, atau ke Betania agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Maukah saudara-saudara menjadi Israel modern yang tidak menyembah Allah lain, yang tidak punya berhala-berhala lain? Maukah saudara-saudara membawa pengharapan sama seperti Kores, membawa pengharapan yang ada di dalam Yesus itu? Dan apakah saudara mau untuk mempraktekkan kasih yang Mesias, hamba tanpa nama itu, yang telah dia lakukan? Maukah kita mempraktekkannya? Jika saudara mau, saya ajak saudara untuk kita bersatu dalam doa dan kita membangun komitmen kita kepada Tuhan. Allah kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau mau menebus kami di kayu salib, melayakkan kami, memberikan kami harapan bahwa saat Engkau datang kami dapat berkumpul bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Dan Tuhan, kami tidak layak untuk menjadi hamba-Mu, tapi kami hanya bisa mohon kepada Tuhan, karena Engkau yang layakkan kami. Engkau bantu kami agar kami dapat mempraktekkan kasih-Mu.
mempraktekkan setiap apa yang Engkau ajarkan, agar orang-orang di sekitar kami dapat melihat pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Kuatkan kami masing-masing, pelihara iman kami, agar kami tetap setia kepada-Mu sampai Yesus datang kedua kali. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami hanya berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat, penebus kami. Amin. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar saudara di tempat lain pun dapat mendapat manfaat dari pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati.